ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan, akan bersorak-sorai, bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yeay, yeay. Luar biasa. Thank you Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Boleh teman-teman kembali lagi duduk. Ya teman-teman, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia sangat baik. Dia senantiasa menyertai kita semua setiap hari sepanjang hari. Dan Dia satu-satunya Allah yang patut kita andalkan dalam hidup setiap kita. Dan selamat datang untuk Pak Andre Imam. Selamat bergabung Pak. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, kita memuji Dia. Karena Allah kita Allah yang dahsyat, yang hadir setiap hari bersama kita, yang senantiasa menyertai kita sepanjang kehidupan kita, yang selalu mendukung kita senantiasa. Tuhan adalah satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang kami percaya, karena Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan kami, dan sumber kedamaian kami. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita naikkan pujian ini, kita sembah Dia Allah yang kudus. Engkau Tuhan yang setia, amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Dengan penuh letih lesuh kami Tuhan, dengan segala macam beragaman problema kami Tuhan. Kami datang sore hari ini Tuhan. Kami membawa diri kami Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati kami senantiasa Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya kedamaian hati kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Tidak ada pengharapan yang lain. Hanya kepadamu kami bergantung Tuhan. Engkaulah tempat harapan kami. Tuhan, kami ingin datang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami ingin mempunyai spirit yang begitu luar biasa. Roh Kudus Tuhan turun atas kami, agar kami mau memberikan diri kami untuk melakukan pelayanan di rumah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberikan kami kekuatan yang luar biasa. Karena Engkau adalah Allah yang kami sembah. Karena Engkau adalah Allah satu-satunya yang kami andalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan, Engkau adalah Allah yang begitu luar biasa. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Siapkan pikiran kami agar kami berfokus pada firman-Mu Tuhan, dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah kumpulkan Bapak Andre Imam bersama-sama dengan kami. Kiranya Engkau mau pakai dia lebih dahsyat lagi dan lebih hebat untuk memberitakan kebenaran tentang firman Tuhan. Kami akan naikkan pujian ini satu kali lagi. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati,
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin, haleluya. Haleluya. Kami sangat percaya Tuhan hanya Engkau satu-satunya yang dapat mengerjakan perkara-perkara di luar pikiran kami. Perkara-perkara yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kami dengar, tapi itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, Kau akan melawat setiap kami. Sore hari ini apapun kami alami sepanjang minggu ini yang kami percaya Tuhan setia, Tuhan baik, Tuhan menopang seluruh kehidupan kami. Sehingga kami akan berdiam diri tapi membuka hati untuk terima kebenaran. Kami tidak akan sibuk dengan apa yang terjadi di dunia kami kemarin, tapi kami mau sibuk untuk menikmati seperti Maria, mendengarkan kebenaran dan akhirnya diberkati. Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak berguna, tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya. Sehingga hanya perkataan Tuhan, pesan Tuhan yang turun, memberkati setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dan firman Tuhan sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan, mari bersama dengan saya katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, teman-teman. Shalom. Wah, gak ada suaranya nih, shalom. Lumayan ya. Wah, saya kaget ya, banyak penari-penarinya luar biasa ya. Ini pangkat jenderal semua kelihatannya penarinya ya. Gak ada yang kopral kelihatannya ya, apalagi barada gak ada kelihatannya ini ya. Semuanya bintang semuanya. Ini cuman ruangannya mesti lebih gede lagi ya biar bisa lari kiri kanan terbang ke atas kalau bisa ya, keren banget loh. Oke, Bapak Ibu, nama saya Andre Imam, saya melayani di BFCC, Gereja Betel Indonesia, BFCC Kelapa Gading. Mengembalakan di sana. Rumah saya di Sunter, anak saya 3, perempuan, laki, cowok itu anak saya. 1 kuliah, 1 SMP, 1 SD. Apalagi ya perkenalan biasanya ya. Ukuran sepatu 42 Bapak Ibu ya, ngasih tahu saja ya, apalagi ya tinggal Sunter udah ya, BFC udah itu aja ya. Oke. Nah, hari ini tema kita zeal, yaitu menarik saudara ya, temanya zeal. Kalau dilihat bahasa Indonesia itu semangat, itu kita akan bicara ya. Roma pasal 12 ayat ke-11, mari kita akan belajar dari ayat ini yang saya percaya teman-teman pasti sudah pernah dengar ayat ini begitu. Tapi mari kita akan belajar, mungkin Anda pernah baca ayat yang sama, tapi mungkin hari ini Roh Kudus berbicara dengan cara yang berbeda bagi setiap saudara ya. Roma 12 ayat 11, mari baca dengan saya. Roma 12 ayat 11, nanti dibantu slide-nya keluar, nanti ayatnya ada di sana. Roma 12 ayat 11, kita akan baca bersama-sama, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, pasti Anda sudah tahu tentang ayat ini. Mungkin bisa ke slide-nya langsung karena ayatnya aku udah tulis di situ tadi. Ya. Nah, kalau Anda baca ayat ini, saya percaya kita semua pasti sudah pernah tahu teman-teman. Pastilah, jelaslah, kerajinan artinya Anda harus melakukan yang terbaik. Tapi kira-kira di musim hari ini itu gimana? Nah, di musim sekarang ini menjadi menarik teman-teman ya. Sebenarnya pandemi itu, this pandemic can be your academy. Listen to me carefully. This pandemic can be your academy. Yang artinya bayarlah perpuluhan teman-teman ya. Terjemahan bahasa Inggrisnya terserah saya, saudara ya. Nah, pandemi hari ini itu jangan-jangan jadi akademimu, pendidikan hidupmu jangan-jangan, pandemi ini. Saya buka perusahaan, direktur utama saya meninggal dunia karena COVID, manajer lapangan saya meninggal dunia karena COVID, direktur keuangan saya meninggal karena gagal ginjal, nggak ada yang tahu. Di tahun yang bersamaan tiga-tiganya meninggal, 2021. Nggak ada yang tahu, saudara. Hidup kita nggak ada yang tahu. Kesulitan, oh semua sama. Jadi kalau Anda mengatakan Pak Pendeta nggak ada kesulitan, salah, kita juga ada kesulitan. Dan kesulitan itu bisa membuat kerajinan kita kendor. Kita akhirnya nggak semangat lagi untuk hidup, pelayanan juga akhirnya biasa saja. Saya dulu berpikir teman-teman ya, tadi makanya saya senang waktu penari luar biasa nih ya. Para jenderal ini, wah kaget loh saya ini. Baru kali ini saya lihat ada pangkatnya semua saudara ya. Baru kali ini baju penari itu ada pangkatnya saudara ya. Saya berpikirnya begini, seharusnya setelah pandemi orang tuh makin cari Tuhan sungguh-sungguh. Gak taunya sama saja. Kebaktian tetap main-main, motivasi juga nggak berubah, nggak sungguh-sungguh cinta dengan Tuhan. Ibadah pun ya dulu online, kepengen onsite, begitu onsite sebulan 2 bulan, balik lagi kebiasaan buruk turun. Orang nggak sungguh-sungguh cari Tuhan. Jadi kadang saya mikir, kenapa ya dengan pandemi ini? Apa yang harus kita pelajari sebenarnya sih? Kalau kita bicara kerajinanmu jangan kendor atau tetaplah bersemangat. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus, apa yang kita pelajari dari ayat yang kita baca ini?
Yang kita pelajari, next sekali lagi. Yang kita pelajari pertama adalah teman-teman, jelas karena kata kerajinan itu penting, maka lawan dari kerajinan itu adalah kemalasan. Satu-satu. Kemalasan itu persoalannya. Nah, siapa itu orang malas? Oh gampang, orang malas itu pasti banyak alasan. Orang malas, ayo kerjain sekarang. Emang gak bisa besok apa? Ayo, kamu pasti bisa. Aduh gimana ya, aku tuh sekarang udah kerja, susah. Ayo pelayanan, aduh aku tuh lagi dipromosi nih di kantor, jadi gak bisa. Orang malas itu pasti menunda. Dan orang malas gak dapat apa-apa. Artinya begini, Anda dengan saya karena dibilang harus semangat, harus rajin, maka lawan itu pasti adalah yang membuat Anda gak rajin tuh, ya kemalasan. Apa yang membuat orang menjadi tidak rajin adalah next tadi itu ya, rutinitas. Kenapa orang kehilangan semangatnya? Gak ada, there is nothing new in our life. Gak ada yang baru. Semuanya sama. Yang baru ya cuman satu kali saya khotbah di sebuah perusahaan, kemudian oleh direktur perusahaan ini masih muda, lebih muda dari saya, 30-an tahun begitu, tapi berkembang luar biasa perusahaannya. Dari cuman satu item barang sekarang 1.500 item barang. Terus diajak makan gitu ya, di daerah sekitar Glodok lah diajak makan begitu. Waktu diajak makan, salah satu direkturnya ngomong begini cerita, Pastor tahu gak sih gara-gara pandemi, temen di gereja saya, tadinya 5 orang satu rumah, sekarang cuma sendirian, artinya 4 meninggal karena COVID. Ya hal barunya adalah COVID ini mengagetkan. Tapi maybe your rutinitas Anda, gak ada yang baru. Bangun pagi, kerja, pulang, drama Korea, tidur. Bangun pagi, sarapan, ya chat sebentar, kerja, pulang, annyeonghaseyo. Kamsahamnida, purpose driven, proposal business. Ya, Sinhari, ya kalau yang tahu filmnya saudara ya, haleluya, puji Tuhan saudara ya. Itu cuma gitu doang tuh, gak ada sesuatu yang baru. Akhirnya orang kehilangan semangat. Pelayanan juga sama, tiap minggu jumlah yang sama, tiap minggu nyanyi yang sama, tiap minggu hal yang baru. Hal yang sama. Ya udah, lama-lama kita jadi rutinitas doang. Pelayanan bahkan even if you dancing in this place, maybe not with your spirit. Bisa jadi karena tugas menikmati, setelah itu selesai. Saya mengembalakan dengan 20 orang pertama kali bulan Maret memulai. Puji Tuhan sekarang 100-an. Tapi saya paksa semua tim saya untuk mulai berpikir terus naik, gak boleh ada rutinitas. Rutin doa itu rutin, tapi gak boleh jadi rutinitas. Kita kehilangan passion, kehilangan gairah nanti. Teman-teman, apa yang membuat semangat kita hilang? Yang terakhir, kemungkinan besar adalah masalah. Orang bisa lelah. Apalagi dengan pandemi ini, saya buka perusahaan dengan investasi 1,5 M teman-teman. Tanggal 11 Maret kami tanda tangan di notaris, 16 Maret Presiden Jokowi mengumumkan 3 orang terpapar virus COVID-19. Kemudian lockdown. Perusahaan kami nggak gerak. 2020 RUPS rapat akhir tahun kita loss 300 juta. Rapat berikutnya 2021 nggak bisa dilanjutkan karena 2 direktur, 1 manajer meninggal dunia. Mau ngapain lagi? Tahun ini terpaksa ditutup. Masalah bisa membuat kita kehilangan semangat. 2020 project atau saya ada project dengan bank, kelas motivasi, John C. Maxwell dan juga kemudian company gathering. Terus saya punya project lagi dengan perusahaan yang lain, saudara. Terus berikutnya lagi jadwal, tentu setahun puji Tuhan padat saudara, puji Tuhan saudara ya, dari Januari sampai Desember, dari dalam negeri sampai luar negeri. Begitu Maret berhenti. Masalah. Dan bisa membuat Anda dengan saya kehilangan semangat. Begitu orang punya masalah, pertanyaan pertama adalah mengapa saya? Kalau sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan kelar, pertanyaan kedua muncul, berapa lama? Itu orang udah kehilangan semangat tuh mulai. 6 bulan gak kelar juga, penyakit datang, tambah stadium makin naik, mulai pertanyaan ketiga, kuat gak saya? Dan yang paling parah pertanyaan terakhir, mentok, Tuhan engkau ada di mana? Orang itu kehilangan semangat. Masalah dalam hidup Anda pasti 2, unpredictable, uncontrollable. Masalah itu gak bisa diprediksi, gak bisa diduga, masalah itu gak bisa dikuasai. Betul gak? Teman saya tiba-tiba tabrakan, gak ada yang bisa kontrol. Betul gak? Dan mungkin kita lama jadi jenuh,
Kenapa sih dari satu masalah ke masalah, satu masalah ke masalah pernikahan yang batal terjadi, sudah gitu kontrak kerja bermasalah, terus kemudian pelayanan dibully sama orang, tiba-tiba nggak ada dihormati orang, tiba-tiba kita dirotasi, kerasanya masalahnya banyak. Dan bisa membuat Anda kehilangan semangat. Teman-teman dikasih Tuhan Yesus, semuanya ini bisa terjadi pada Anda, termasuk saya. Oh bisa terjadi, sangat bisa terjadi. Nah persoalannya adalah, waktu Anda masuk ke rumah Tuhan, memang kelihatannya kita semangat. Apalagi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Wah, apalagi ribuan orang, semangat keluar, itu persoalan. Betul nggak? Dalam hidup sehari-hari, itu persoalannya. Kita bisa kehilangan semangat dalam hidup ini teman-teman. Tapi Alkitabnya jelas mengatakan bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada tujuan supaya bersemangat itu tujuannya untuk melayani Tuhan. Tapi kalau semangatnya, rohnya nggak menyalanya lagi, nah itu persoalannya, masalahnya. Kami mulai doa pagi, jadi satu kali saya khotbah di Kota Malang saudara ya. Pasti saudara juga pernah kayak kami, kita memulai semua dengan Zoom atau dengan Google Meet, apapun lah itu medianya. Betul ya, karena kita di lockdown, kita nggak boleh masuk gereja, kita pakai Google Meet atau pakai Zoom. Satu kali saya khotbah di Kota Malang, hari Senin saya diajak makan sama satu pengusaha muda di Kota Malang. Terus kemudian lagi sementara makan, pengusaha yang datang, "Pastor, aku mau tunjukin kamu sesuatu." Dan dia tunjukin sebuah video. Kalau Anda pakai handphone, zoomnya 4 orang yang muncul di sana, betul ya? Dan dalam zoom itu ditunjukkan salah satu di pojok itu seorang kakek, opa yang duduk di kursi roda. Keluarganya berharap mujizat Tuhan turun. Jadi satu zoom itu sekitar 50-60 orang doa bareng-bareng. Saya sudah pernah membaca bukunya Ibu Kathryn Kuhlman yang menjadi guru dari Billy Graham, bukan Billy Graham. Jerman tuh siapa namanya? Yang laki-laki itu yang pakai jubah diginiin tuh. Benny Hinn, betul Benny Hinn. Ya, jadi Benny Hinn ini muridnya Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman tuh satu kali waktu dia khotbah ya pada zamannya, orang dengerin dia khotbah langsung di radio, di zaman Tuhan mujizat terjadi. Tapi rasanya waktu pandemi ini gara-gara Covid, iman bisa goncang. Dan waktu saya menyaksikan satu kali peristiwa itu kaget sebenarnya. Jadi opa di Zoom itu didoakan. Gimana bro? Lihat bro sampai akhir, lihat sampai akhir, lihat. Akhirnya opa itu duduk. Waktu duduk, kemudian dengan iman pemimpinnya teman saya, sekarang opa diangkat sama keluarga, diangkat saudara ya. Tarik kursi rodanya. Jadi opanya diangkat. Kursi roda ditarik. Opa berdiri dalam posisi dipegangin 2 keluarganya. Dan rame-rame 50 orang atau 60 orang lebih itu berdoa buat si opa ini. Dan saya kaget, opa berjalan. Opa bisa kiri kanan jalan seperti kalau kita lihat KKR begitu. Seketika itu saya kaget teman-teman. Iya ya, kenapa kita nggak berpikir bahwa Allah bisa melakukan lebih daripada yang pernah kita pikirkan. Dengan caranya Allah bisa melakukan perkara-perkara baru. Akhirnya pulang, saya ngajar dulu di Semarang dengan tim. Di Semarang kita ngobrol, pasti ada rencana Tuhan, kenapa kita ditunjukin ini. Akhirnya kami mulai, yaudah kita mulai 25 April 2021 doa pagi. Kita mulai doa pagi, cuman dengan 4 orang, semuanya laki-laki. 4 orang yang pimpin doa gantian, yang pimpin nyanyi gantian, yang sharing juga gantian, cuman 4 orang. Sampai sebulan saya mikir begini, Tuhan kalau cuma 4 doang begini ya gak enak juga ya, lu lagi yang tugas. Paling sharingnya nanti juga tahu juga kita ujung-ujungnya begitu ya, cuman 4 orang. Rasanya terus terang ya, kayak kehilangan semangat gitu. Ya masa gak ada jemaat baru sih, gak ada teman yang baru, 4 orang masalahnya. Dan ternyata Tuhan cuma ngomong gini, loh emang kalau 4 orang kamu gak setia? Semangatmu hilang. Saya mulai merubah cara berpikir saya. Oh iya oke, doa. Kemudian teman seorang wanita direktur pemasaran join. Kemudian manajer sebuah project join. Kemudian ada seorang teman larinya dia, saya nggak tahu pekerjaannya apa, join. Kemudian ada jemaat yang mau join. Dan akhirnya sekarang hampir 40 jemaat join. Dan Anda tahu salah satu yang kemudian kami belajar sepanjang Anda menyadari ini bisa menghilangkan semangat saudara. Tapi dengar baik, masalah bisa membukakan rencana yang baik. Salah satu yang kami doakan
waktu memulai doa pagi ini sudah cuman 45 menit, kita batasi hanya 40 menit, jam 5.45 karena saya tahu para pekerja mesti buru-buru ke kantor sebenarnya. Kira-kira bulan Juni atau bulan Juli datang permintaan doa dari Sidoarjo, seorang ibu yang 8 bulan tertidur karena nggak bisa bangun alias lumpuh. Kami mau doain terus, walaupun kita nggak tahu, nggak kenal, nggak pernah ngeliat, nggak pernah telepon, video call, tapi doain terus. Masalahnya adalah setelah 2 bulan ibunya nggak bangkit-bangkit. Dan itu masalah buat iman kami. Sampai saya rundingan sama tim saya. Kita perlu take down gak ya? Pokok doa ibu ini kok kayaknya malu banget ya. Tiap kali doa ibunya kok gak sembuh-sembuh kan gitu saudara ya. Sementara mengingat cerita yang di sini nih, seketika itu sembuh. Kita 2 bulan doain, gak sembuh-sembuh. Masalah lagi kan? Aduh gimana ya? Terus kemudian kita sepakat, tapi janganlah. Kalau ini dari Tuhan kita doain terus saja. Doain sekitar bulan Oktober, ibu ini mulai bisa bangun. Nah itu kita kaget saudara. Kita udah doain pokoknya terserah Tuhan lah, kita doain pokoknya. Oktober ibu ini bangun. November dia mulai bisa gerak. Desember dia bisa turun. Januari dia bisa berjalan sebentar dari tempat tidur ke tempat minum. Februari kerja lagi. Setelah 8 bulan lumpuh. Tapi itu jadi masalah buat kami setelah 2 bulan doa karena gak ada mujizat. Bisa bosen, bisa hilang semangat, iya. Tapi I challenge to all of you that God can change your life. Not only change your situation, but God change your heart. The first is change your heart. Artinya segeralah bayar perpuluhan tepat pada waktunya, apapun keadaanmu. Itu bahasa Inggrisnya tadi, terserah ya. Oke. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, semangat sekali lagi bisa bermasalah. Kita bisa kehilangan semangat kita. Nah kalau begitu, apa yang harus kita lakukan supaya semangat itu jalan terus? Nah dari pelajaran 2020 sampai hari ini buat saya selain sejarah kehidupan sebelumnya adalah tetaplah satu di dalam Tuhan. Ini penting. Nah persoalannya next. Sekali lagi, apa harus kita lakukan? Anda harus dalam Tuhan. Nah persoalannya di dalam Tuhan adalah ini. Memang Anda sekarang di rumah Tuhan. But our big problem is, are you sure that God is in you? Anda di gereja, betul. Tapi pertanyaannya Tuhan dalam dirimu enggak? Karena kenapa? Perhatikan, next. Kata semangat muncul dari kata namanya antusias. Kata antusias muncul dari bahasa Inggris enthusiasm. Enthusiasm muncul dari bahasa Yunani namanya theos. Itu di dalam, theos itu Allah. Jadi bagaimana supaya Anda bersemangat? Tinggal dalam Allah. Kenapa? Karena Allah yang merencanakan masa depan saudara. Karena Allah yang tahu cara menolongnya. Karena Allah over everything, above all. Allah di atas semua. Amin. Loh, kan Dia yang merencanakan masa depan kita. Kenapa Anda nggak mati pada pandemi? Kan nggak ada yang tahu. Tahun lalu salah satu yang meninggal, direktur utama ini merupakan anak rohani saya, saudara. Saya 3 hari nangis 3 hari karena kenapa? Mimpi saya berantakan gara-gara dia mati. Dia seorang pemain musik yang luar biasa. Dia seorang konduktor atau seorang pemain, bukan hanya pemain piano, tetapi dosen musik 7 tahun di UPH. Dia menjadi music director di gereja saya. Dia juga menjadi music director di perusahaan di mana kita bangun. Tiba-tiba dipanggil Tuhan. Sementara ada beberapa kelas di Indonesia dan luar negeri yang kita sedang bangun, berantakan gara-gara dia nggak ada. Dan saya merasa totally lost. Tuhan, ini project gimana semuanya kalau gini ceritanya? Gak ada orang. 3 hari itu saya berkabung, nangis. Tanggal 6 Juli saya menguburkan salah satu pembicara saya. Pulang dari San Diego Hills, saya live karena mesti pelayanan. Kira-kira 12:30 istri saya buka pintu saya sambil agak mulai nangis. Terus dia ngomong, sambil kasih kode, papanya Yakub telepon. Kaget saya, kenapa? Enggak tahu katanya. Tapi saya sambil perhatikan Zoom, saya lihat istri saya. Dan saya mulai curiga, Yakub akhirnya meninggal dunia. Ini orang yang tadi saya cerita. Oh itu rasanya semua mimpi berantakan. Habis, saya nggak ada gairah, nggak ada semangat sama sekali. Ngapain saya pelayanan? Karena tandem saya hilang. Project yang mau kita buat, entah itu perusahaan maupun pelayanan, rasanya sudah habis. Kemudian saya diskusi dengan seorang hamba Tuhan senior di kota lain di Jawa Tengah yang kehilangan istrinya. Yang lucunya adalah yang pakai ventilator suaminya, istrinya jaga.
Tapi mungkin karena kelelahan, istrinya meninggal duluan. Gak ada pertolongan. Suaminya hidup. Terus saya tanya bagaimana pastor menyelesaikan rasa kehilangan. Dia bilang sebulan namanya, menyelesaikan kehilangan itu. Tapi saya pengen belajar gimana supaya rasa kehilangan ini tidak melemahkan semangat saya. Sudah ceritalah. Salah satunya adalah intimlah dengan Tuhan. Itu doang sebenarnya. Ya mau gak mau akhirnya doa, intim dengan Tuhan. Anda mau semangat, tinggallah dalam Tuhan. Karena kenapa? Ada dua hukum di mana Anda hidup. Satu namanya hukum natural, itu hukum alam. Anda gak bisa ngelawan hukum alam. Kalau ini banjir, ya sudah, betul enggak? Gak ada pertolongan. Kalau Anda lumpuh, ya sakit, cingungunya, ya gak ada pertolongan. Kalau ada orang ketemu saudara, terus kakinya putus, ini gak ada. Hukum alam. Bisa pakai, ada kaki bisa gak? Bisa, namanya kaki palsu. Betul nggak? Hukum alamnya. Satu kali orang ini yang lumpuh ini datanglah ke pelayanan Smith Wigglesworth. Dan Smith Wigglesworth waktu melihat anak muda ini, Roh Kudus berbicara begini. Kamu pergi ke toko sepatu. Pak pendeta yang benar aja. Tuhan akan kasih kamu kaki baru. Dan imannya mengatakan, ini cuma celana doang, saya celana. Ini dari lutut ke bawah ini nggak ada. Ya pasti kalau ke sana paling pakai kaki palsu. Di otak dia gitu. Tapi karena disuruh, ditantang, dia pergi. Sampai dia pergi ke sana, kemudian dia duduk. Karena dia udah merasa masa depan udah gak ada. Orang yang orang yang cacat, pekerjaannya juga pasti susah. Betul nggak? Orang yang cacat gak mungkin punya masa depan lebih baik. Orang yang cacat gak punya mimpi besar lah. Begitu dia duduk, pelayan tokonya bertanya, ada yang bisa bantu? Saya mau beli sepatu. Oke, berapa? Maksudnya kan karena yang masih ada kiri ya, maksudnya apakah mau beli cuma satu saja? Oh enggak, pair, saya beli satu pasang, kiri dan kanan. Petugasnya gak bingung karena sudah tahu bahwa ini cuma celana doang. Akhirnya dia duduk, sepatu pertama kiri ditaruh, dicoba, oke pas. Kemudian sepatu ditaruh di ujung dari celananya. Tiba-tiba ada kabut turun, menutup orang ini, nggak kelihatan, tapi ada bunyi krak, brak, brak, keluar, kaki baru keluar. Dengan panjang, dengan model sama, enggak, beda. Ini kan kiri harus kanan, karena kalau kiri-kiri kan gini jadi jalannya ya. Jadi beda ya kiri kanan sebenarnya. Dan perfecto numero uno. Itu Tuhan yang kita percaya. Amin. Kalau kamu terus dalam Tuhan, Anda akan terima semangat yang baru. Karena kenapa? Di atas hukum natural ada hukum yang Tuhan miliki, namanya supranatural. Dan yang mengerjakan itu hanya Tuhan. Dan selama pandemi ini, saya menemukan hukum itu terus terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami. Semuanya ditutup, bisnis tutup, pelayanan tutup, proyek bank tutup, proyek perusahaan tutup. Tapi Tuhan buka jalan, Tuhan rawat saudara. Pengeluaran rumah tangga kami sekitar 20-25 juta per bulan, dan itu gak bisa kurang. Waktu itu kami pakai 2 asisten rumah tangga. Anak juga waktu itu berarti anak saya yang terakhir sekarang 8, berarti waktu itu 5 tahun. 20 sebenarnya, jalan ke 6. Susu semua masih butuh. Sekarang saya berhenti semuanya. Kalau dipikir ya, God, are you sure? How come you are is good God? Let us to go this pandemic. Artinya, kalau engkau Tuhan yang baik, saya pasti bayar perpuluhan. Itu tadi artinya ya bahasa Inggrisnya dulu ya. Kalau engkau Tuhan yang baik, kenapa bawa kami ke pandemi ini kan? Terus semuanya berhenti. Tapi anehnya teman-teman, ada saja cara Tuhan. Karena di atasnya ada hukum supranatural. Amin. Ada hukum supranatural. Satu kali saya drop istri saya kerja, istri masih kerja di sebuah bank. Terus kemudian saya muter Jakarta ngeliat, wah sepi Jakarta, muter kemanapun cuma setengah jam. Sampailah saya di jembatannya Atrium, begitu naik jembatan Atrium, sebelum itu saya udah mikir uang kami di deposito berapa begitu ya. Terus kemudian kalau dipakai untuk keperluan rumah tangga, cicilan, biaya rumah tangga, untuk makan, untuk rumah atau mobil yang kita punya, biaya-biaya semuanya kita hitung bertahan 6 bulan lah. Kalau 6 bulan paling nggak kita bisa adjust. Artinya kita bisa cari usaha baru atau gimana caranya lah gitu. Masa Tuhan akan buka jalan. Begitu turun dari situ Tuhan bilang seperti ada otak ini ngomong gini. Tuh
mobil yang satu lagi lu belum masukin cicilannya, ada 2 mobil, lu satu belum masukin. Hah, saya kaget sebenarnya. Kan saya ini orang pinter ya, kelihatan kan menunya. Jadi begitu angka itu masuk, gue langsung hitung buru-buru. Dan cuma 4 bulan bertahan. Oh, 4 bulan itu terlalu cepat untuk sebuah perubahan. Wah, saya jujur agak menangis, bingung. Karena saya kan kepala rumah tangga, harus bertanggung jawab kan. Harus saya yang bertanggung jawab, bukan istri saya. Saya harus bertanggung jawab. Waduh, gimana ya? Seketika Roh Kudus ngomong begini. Sebelum pandemi, aku yang rawat kamu. Pandemi ini, aku juga yang rawat kamu. Saya hapus air mata saya percaya Tuhan baik. Dan anehnya, sesudah peristiwa itu, saya di-endorse beberapa jemaat untuk jadi jualan dagangan mereka. Aneh. Full 1 bulan lemari es saya tidak pernah sepi dari makanan. Full, tiap hari di-endorse. Hampir 3 bulan. Akhirnya jualan makanan. Akhirnya buka usaha baru. Akhirnya bangun rumah. Terakhir nanti ini kita ada satu project untuk renovasi di Glodok. Ada cara Tuhan ternyata. Satu ditutup Tuhan bisa buka jalan dengan cara yang lain. Oh, saya pendeta, full saya pendeta. Saya bukan pengusaha. Tapi ternyata pandemi ini mengajar dengan banyak hal. Karena kenapa? Waktu kamu dalam Tuhan, semangatmu gak akan pernah berhenti. Kalau Anda bersemangat, berarti Anda punya pengharapan. Kalau Anda punya pengharapan, Anda bisa kreatif. Kalau orang kreatif, kau menemukan kesempatan. Kalau kau menemukan kesempatan, kau temukan keberhasilan. Amin. Tapi begitu Anda gak ada pengharapan, ini persoalan. Semangatmu hilang, ini masalah. Teorinya, Anda bisa tidak makan 40 hari, bisa mati kemudian. Anda bisa 8 hari tidak minum, tapi mati kemudian, dehidrasi namanya. Anda bisa tidak tahan, Anda bisa tidak bernafas 20 menit, itu yang paling profesional. Setelah itu Anda akan mati, tapi hanya butuh 4 detik Anda akan mati. Kalau Anda kehilangan pengharapan. Sudah gak ada gairah, gak ada semangat, tapi di dalam Tuhan, everything gonna be alright. Amin. Dia pasti buka jalan. Makanya satu-satunya yang ku andalkan, yang hanya Tuhan. Teman-teman, apa yang harus kita lakukan supaya tetap bersemangat? Next. Tidak hanya di dalam Tuhan, tapi terikat dengan Allah. Nah, berarti ketika terikat dengan Allah, next, adalah bicara tentang rencana Allah sama rencana kita. Itu masalahnya. Seringkali rencana Allah itu beda banget. Ayub tidak pernah berpikir bahwa satu kali dihabisin oleh Tuhan, diizinkan dihabisin. Nah, tahukah Anda bahwa ada 10 ketakutan manusia dalam hidupnya? Pertama adalah ketakutan nomor 7. Apa yang paling ditakuti orang kaya? Ada yang tahu? Apa tadi? Ada yang jawab? Di alam roh saya dengar jawabannya tadi, saudara ya. Ternyata bukan suara manusia, suara alam roh rupanya, saudara. Nomor 7 yang paling takuti orang kaya adalah jatuh miskin. Karena privilege hilang, VIP hilang, kawan hilang, direndahkan orang, dipermalukan, malu. Kehilangan nomor 2 adalah kehilangan anggota keluarga, yaitu 10 anaknya mati. Tapi kehilangan pertama adalah kehilangan pasangan hidup. Lupa, istrinya gak mati, betul, tapi istrinya berharap dia mati. Betul gak? Ngapain kamu doa? Lu mati aja lu, kenapa marah? Loh, dia perempuan, mesti sadari dong. Ini ibu Ayub marah karena dia itu akan dikeluarkan dari ibu sosialita di sana. Makanya dia marah. Pakai otak lo. Gitu. Dia marah gitu, kesel. Lo doa kere kita. Tuh, di status ibu-ibu gua diomongin. Mungkin begitu saudara ya. Namanya juga, saya lagi mikirnya kan terserah saya pendetanya, saudara, saya khotbah. Ya. Tapi Anda perhatikan Ayub gak pernah loh. Gak pernah dia menunjukkan bahwa kata-kata yang salah. Dan pada akhirnya di ayat 42 dia ngomongin, dahulu aku mengenal engkau karena kata orang, tapi sekarang aku tahu rencanamu tidak pernah gagal. Yesus mengulangi dengan satu peristiwa waktu di Taman Lawang, dia berdoa. Getsemani. Pada waktu ketakutan membuat pilihan apakah harus mati atau membiarkan manusia mati, let your will be done. Biar kehendakmu yang jadi. Terikat. Anda dalam Tuhan oke. Ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di takhta. Oh, bagus.
Tapi Anda blend nggak? Anda terikat nggak dengan rencana Tuhan? Kalau rencananya buat Anda belok dari mimpimu, kalau rencananya ternyata Anda harus mengalami lembah kekelaman, Anda stay nggak di sana? Dan kadang kita kehilangan semangat. Hari ini saya mengajak saudara, ayo, bagaimana supaya tetap bersemangat? Next, persembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Kepada anak-anak saya bilang begini, nak, males itu nggak perlu diajarin, tapi rajin itu perlu dilatih. Dan listen to me carefully, sins can bind you, dapat mengikat saudara dalam kemalasan. Dosa ini loh. Kan tubuh kita ini, saya tidak setuju dosa warisan yang mengatakan begini, kalau bapaknya jahat, anaknya jahat. Kalau bapaknya cerai, anaknya cerai. Itu tuh nggak ada cerita dosa warisan begitu. Apa yang diperbuat bapak, nggak boleh anak yang menanggung. Perjanjian lama, perjanjian baru ngomongin sama. Tapi yang disebut dengan dosa warisan adalah ini, kecenderungan berbuat dosa. Itu pasti muncul. Anak kita nggak diajarin bohong, udah pintar. Kita pun yang, oh haleluya, Jesus, let your Holy Spirit come and cleanse my heart. Besoknya bokis lagi. Itu perlu dilatih ini. Lo betul nggak? Makanya kemudian bagaimana supaya rohmu menyala-nyala adalah kalau Anda, Roma 12 ayat 1, serahkan tubuhmu, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Karena kenapa? Ini perlu didisiplin ini. Kalau ini mudi, ngeri nggak? Di gereja, hai shalom, begitu punya masalah, sialan lu. Di gereja, haleluya, di luar halilintar lu. Ini daging, ini persoalan. Harus dipersembahkan pada Tuhan. Nah menariknya ketika Anda membaca Roma 12 ayat 11 tadi, dalam bahasa Yunaninya dikatakan begini, hendaknya kerajinanmu kendor gitu ya. Dalam bahasa Yunani kata janganlah hendaknya kerajinanmu kendor ternyata punya dua arti, next, yaitu janganlah hidupmu menyedihkan atau janganlah tinggal dalam kemalasan dalam setiap usahamu. Jadi waktu kata kerajinan itu dalam bahasa Yunani itu ada 3 pengertian. Yang kedua adalah jangan buat hidupmu menyedihkan. Kenapa? Ini loh, malas dijaga terus. Hidup senang sendiri, dipakai terus. Ngomong kasar terus-terusan. Gak submit pada pemimpin, terus Anda lakukan. Itu gak bisa. Maka ini perlu dilatih. Tubuh ini perlu dilatih. Sekali lagi saya bilang anak-anak saya, nak males tuh kamu gak diajarin lah. Tapi kenapa papa paksa kamu harus rajin? Karena nanti membawa kamu dalam perkara-perkara yang baik. Nah teorinya Pak John Dryden, dia berkata begini, pertama kita membentuk kebiasaan, lama kelamaan kebiasaan bentuk kita. Sekali lagi, pertama kita membentuk kebiasaan, lama kelamaan kebiasaan bentuk kita. Dulu waktu Anda pertama kali bertobat, ibadah sungguh-sungguh, handphone gak dimainin. Sudah mulai 10 tahun jadi orang Kristen, mulai pelayanan, mulai berani main handphone. Gereja jadi biasa. Rasa takut akan Tuhan hilang. Lu betul gak? Dulu waktu ibadah pengennya dengerin sungguh-sungguh. Setelah itu karena udah terlalu sering denger khotbah, kayaknya ayatnya juga sama, ilmu pendeta juga sama, kecuali yang hari ini ya. Maksudnya diomongin juga mirip-mirip begitu ya. Kayaknya gak ada yang baru deh begitu. Dan akhirnya kita menganggap enteng semuanya. Tapi kalau Anda membiasakan diri, oh beda. Karena jelas, pertama kita membentuk kebiasaan. Kalau Anda terbiasa menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, apapun masalahmu, keadaanmu pasti datang pada Tuhan dulu. Dan itu yang dilakukan oleh Daniel. 3 kali sehari mencari Tuhan, dari mulai remaja sampai masa tuanya. Satu kali saya ketemu seorang gembala sidang teman saya, tapi punya perusahaan 11. Salah satunya perusahaan elektronik yang kemudian pegang Kakor Lantas RI. Perusahaan dia yang dapat. Salah satu perusahaan besar di Indonesia. Terus saya bilang, saya tahu susah jadi gembala. Jadi gembala itu kan repot ya. Kalau kurang perhatiin satu orang diomongin. Kalau terlalu memperhatikan satu orang juga diomongin, saudara ya. Kalau gembalanya nggak suka salaman, dibilang antisosial. Kalau suka salaman nyebarin virus, kan repot saudara ya. Kalau gembalanya suka keluar jalan ketemu jemaat, dibilang gembalanya suka kelayapan, nggak suka doa di rumah Tuhan. Tapi kalau kebanyakan di rumah Tuhan, kayaknya kurang sosial, nggak pergi mana-mana, susah. Pastor, kenapa nggak berhenti aja? Enak aja jadi pengusaha kan? Gampang indikatornya. Anda terlambat,
Anda nggak bagus, SP1. Betul nggak? Yang mencat bukan kita, sistem yang mencat, HRD ada. Betul kan? Kita tetap nama baik. Kalau gembala, khotbah, nggak sengaja dalam khotbah itu ada cerita yang mirip, langsung yang duduk, tuh kan? Percuma kalau konseling di gereja ini suka diomongin di depan, dikasih tahu orang. Ngeselin nggak itu pendeta? Padahal itu nggak sengaja, mirip, sebenarnya mirip, bukan dia juga yang diomongin. Kenapa kamu jadi gembala juga? Terus dia bilang gini nih, denger baik-baik ya, dia bilang gini, ibu saya kaget, Pastor, kalau secara daging sih ya, gue juga nggak mau, HP sebenarnya. Dia punya cabang 4, tapi saya itu kenal seorang pengusaha umur 70 tahun, apa 72, perusahaannya 56, tapi dia tetap pelayanan. Masa saya baru 11 perusahaan, nggak mau pelayanan? Jadi kalau kamu baru naik jadi manajer, jangan sombong, tetaplah pelayanan. Amin. Loh yang 56 perusahaannya masih pelayanan loh. Karena kenapa? Membiasakan diri ini loh, daging ini loh. Dilatih. Dipersembahkan tubuh. Ketika Anda persembahkan tubuh saudara, maka bukan kemalasan yang turun, tapi you will find your passion. Next. Ketika orang temukan passion, semangat bisa akan turun. Akan luar biasa. Waktu pandemi ini datang, saya bingung mau ngapain. Tapi Tuhan ngomong, tetaplah melayani. Ya udah saya ikutin, tetap melayani. Cuman gak ada jemaat, gimana caranya? Anak saya mengusulkan, Pi, kenapa gak bikin IG live, Pi? Oh gitu ya. Gimana caranya? Nanti aku ajarin. Saya IG live taruh kayak tadi di bangku, mirip kayak tadi itu. Ya taruh di bangku, tiba-tiba jatuh miring saya sebenarnya. Kayak jatuh, supaya sama gitu ya. Jadi saya ingat waktu pertama kali IG Live itu ya, digoyang gitu tiba-tiba ya. Sampai akhirnya belajar tutorial, beli ring light lah, beli kamera baru lah, kamera sampai ada 3 biji, di gereja kami kamera ada 3, kita beliin supaya lebih bagus. Pokoknya harus bagus, gimana caranya? Duit nggak tahu, pokoknya bikin bagus, terus belajar. Dalam salah satu yang kemudian saya pelajari, ada kata-kata Miles Monroe yang bagus, bicara passion. Kalau bicara passion, kalau kamu bisa terbang, terbanglah. If you can fly, fly. But if you cannot fly, run. If you cannot run, walk. If you cannot walk, ngerayap. Bahasa Inggrisnya gak ngerti aku tuh. Ngerayap, apa crawling ya? Crawling. Pokoknya jangan berhenti, cari itu. Terus. Ketika gue berhenti, berkat juga berhenti, kesempatan berhenti. Temukan passion saudara, gue gak akan pernah membuat tubuhmu ini kehilangan semangat. Nah teman-teman, bicara passion, saya mengingatkan, next, Anda pasti pernah belajar namanya SWOT, saudara ya. Kita tahu ya, tapi Anda mesti perhatikan 2 di atas, S dan W, opportunity sama threat. Yang di bawah itu, opportunity dan threat, itu luar. Itu unpredictable, uncontrollable. Gak bisa kontrol yang luar. Siapa yang akan mengancam kita? Bisa jadi pasangan kita yang mengancam kita. Bisa jadi loh, tandem kita yang mengancam kita. Padahal dulu gitu ya, dulu pilihlah aku jadi pacarmu gitu. Yang pasti setia menemanimu. Waduh, luar biasa tuh. Bahkan ketika malam, oh bulan tolonglah aku katakan padanya, ku cinta dia. Wow. Tapi ternyata setelah 3 bulan berikutnya, Desember kelabu. Karena kau hancurkan aku dengan sikapmu. Dan akhirnya semusim telah berlalu, berakhir di Januari. Lo itu gak bisa dikontrol yang luar. Betul gak? Gak bisa, yang bisa kita kontrol itu strength dan weakness kita. Males, engkau perbesar, strengthmu hilang. Maka hari ini temukan passion, perkuat. If you good in dance, maybe you have to school dance. Buka sekolah di sini, dance. Lo kan supaya ada pangkat-pangkat berikutnya. To be honest, jujur gue pertama kali lihat kayak begini bener ya. Makanya gue tadi, wah, ke tempat gue dong, gantian, enak aja, lu yang kesono. Sama penari kita nanti barengan gitu ya. Kalau di sana teori, kalau di sana itu anak balet soalnya. Jadi beda gaya sama di sini. Apalagi tadi ada burung-burung terbang. Keren banget ya, keren banget. Saya doain gerejanya lebih luas supaya narinya lebih enak ya. Takut kalau saya takutnya buang waduh. Untuk dia baik loh, letak. Mas, aku tak boleh gak jadi khotbah kok mas.
Benjol. Teman-teman, yang luar kamu udah bisa kuasai. Tapi tubuh ini, kekuatanmu kau bisa latih. Waktu kau latih kekuatanmu, kelemahanmu akan hilang. Akan berkurang minimal. Betul nggak? Salah satunya adalah kerajinan, itu strength. Disiplin, itu strength. Profesor L. Bernard mengatakan demikian. Setiap orang, ini terakhir ya, saya tahu waktunya udah kelewatan nih. Setiap orang yang lahir ke bumi ini, dari 30.000 orang yang pernah dia teliti di 5 benua. Anda mau lahir cacat atau tidak nggak masalah. Anda lahir dengan orang tua berpangkat tinggi atau rendah, it's quite okay. Anda berpendidikan bagus atau tidak, it's okay. Anda lahir dengan tubuh yang kurang sempurna atau sempurna, it's okay, no problemo. Tapi dengar baik-baik, setelah diteliti, setiap orang yang lahir ke bumi ini di negara manapun pasti punya 3 hal yang Tuhan titipkan. Satu namanya ability, yang kedua creativity, yang ketiga productivity. It is your strength. Tapi kalau Anda nggak perkuat, nggak rajin, nggak kelola tubuhmu dengan baik untuk kemuliaan Tuhan, your weakness will be bigger than your strength. Karena kenapa? Kemalasan mematikan semuanya. Pasif mematikan. Betul enggak? Kebosanan, kejenuhan, menghilangkan semangat kita. Hari ini saya menantang saudara, ayolah, this is time to upgrade next. Ini waktunya untuk kita meningkatkan diri kita, Bapak Ibu, teman-teman. Amin. Challenge yourself. Don't challenge the world. Karena yang bisa menantang dunia cuma Tuhan. Waktu ada dalam Tuhan, kau bisa melawan dunia ini. Amin. Kalau orang pintar, banyak orang pintar. Dan rahasia orang pintar cuma satu, minum tolak angin. Terlalu banyak orang pintar. Tapi persoalannya adalah, sepanjang pandemi ini apa yang Anda pelajari? Apa yang mesti di-upgrade? Pengetahuanmu, bahasa Inggrismu, permainan musikmu, pelayananmu, jangan-jangan kehidupanmu yang berantakan yang gak pernah tersusun dengan rapi, kamu mesti di-upgrade. Terus jangan salahkan Tuhan kalau 5 tahun gak bikin apa-apa. Bukannya Tuhan gak bikin apa-apa, kita gak adjust tubuh kita dengan rencana Tuhan, itu persoalannya. Saya gak mau jadi pengusaha Pak Christian, saya gak mau. Tapi rupanya diizinkan Tuhan kelola renovasi sama konstruksi rumah. Saya gak punya ilmunya. Dari S1 sampai S3 saya semuanya teologi, gak ada yang lain. Tapi pandemi mengajar banyak hal. Mengupgrade pengetahuan, mengupgrade relasi, mengupgrade kesempatan, bahkan mengupgrade pelayanan juga kemudian. 11 tahun yang lalu saya diminta mengembalakan, istri saya tidak siap, 110% menolak. Tapi lucunya pas pandemi, ketika kita datang ke rumah teman yang direktur, yang gak mau kebaktian lagi, ketemu seorang teman sales yang kemudian menjadi marah karena kok Tuhan tidak tolong, ketemu sebuah keluarga yang hampir berantakan, ketemu pemilik perusahaan, pemilik toko, pemilik automobil begitu ya, yang kayak udah pengen ditutup aja udah lelah begitu ya. Terus dia nanya, kalau kayak gitu gimana? Ya harus ada orang yang bisa mengembalakan dia. Saya kaget, saya udah kalau memang Tuhan panggil untuk mengembalakan, kita mengembalakan. Lucu nggak? Di tahun-tahun yang baik itu ada 400 jemaat yang kita harusnya layani, rumah, gereja semua udah siap. Istri saya tolak. Sekarang mulai dari nol. Dia bilang oke. Tapi itu time to upgrade buat saya. Karena time krisis, waktu krisis itu katanya ada kesempatan dalam tulisan Mandarin. Krisis bukan cuma masalah, tapi ada peluang di dalamnya. Dan puji Tuhan ketika mulai pelayanan, tim media saya itu cuma 3 orang awalnya. Semuanya volunteer. Yang satu terpaksa kita pecat karena attitude. Malah full time-nya sebenarnya. Tapi yang 3 ini volunteer. Cinta Tuhan luar biasa. Sekarang ada hampir 15 orang masuk di tim media. Jemaat dari 20, dalam waktu 6 bulan kita naik 100. Sekolah minggu dari 0 gak ada jemaat, puji Tuhan sekarang mulai 20-30. Time to upgrade. I'm challenged to all of you. This is your time. If you finish with pandemic, what you should do? Apa yang mesti kita lakukan setelah selesai pandemi ini? Gini-gini terus? Atau kita mau upgrade seluruh kehidupan kita? Sehingga gak ada lagi kemalasan, tapi terus rajin. Sekali lagi, malas itu gak perlu diajarin, tapi rajin itu perlu didisiplinkan, perlu dilatih.
Tulisan dari David Jeremiah ini bagus. Next, tangan kesetiaan Tuhan yang kuat cukup untuk menolong Anda untuk bertahan dalam setiap krisis. Tetaplah bersemangat karena tangan Tuhan cukup menolong saudara. Amin. Kiranya Tuhan berkati teman-teman semuanya. Haleluya. Karena yang terakhir, Tuhan memberkati. Slide terakhir. Bro, boleh bro main bro. Saya sempat kasih lagu kepada Pak Kris. Teman-teman sudah lihat belum ya? Belum. GJE Brother. Jadi lagu ini lagu agak lama ya. Beri puji, beri hujan, seperti yang kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Kita belajar bareng-bareng ya. Beri puji, beri hujan, seperti yang kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu. Mari sekali lagi dengan saya katakan, beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu. Mari saudara kita akan berdiri bersama-sama, katakan, beri api, beri hujan, kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang, beri api, beri hujan, tiang kau janjikan, berhembus Roh Kudus, urapanmu sekarang. Ini yang kami tahu, engkau mengerjakannya. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa, yes, urapanmu mengalir, urapan Tuhan. Beri api, beri hujan, seperti yang kami percaya Tuhan. Oh, ya Roh Kudus, oh, urapanmu, beri api, beri api, beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan bagi kami. Yes, yes, yes. Amin, amin. Urapanmu turun, urapan mengalir. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan Tuhan.
seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang, beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Oh, beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, urapan-Mu. Mari menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, Roh Kudus, Kau yang memulihkan setiap kami, bahwa kami melekat kepadamu, bahwa kami tinggal dalam rancangan-Mu, bahwa kami melekat. Oh, haleluya, terpuji nama-Mu, Kau yang dahsyat. There is no other name. We bless your name. We praise your name. We worship you, O King of Kings. Oh, let your spirit fall. Let your spirit fall in this place. Let your spirit fall in this place. Touch every heart. Touch every home. Touch every family. Hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah. You are so good. There is no God like you, oh Jesus. Hallelujah. Apapun keadaanmu hari ini, mari percaya Dia memberi semangat yang baru waktu kau tinggal di dalam Dia. Tidak hanya semangat tapi rancangan yang terbaik. Passionmu dibangun, gambar dirimu dipulihkan, mimpi-mimpimu mulai menemukan jalan yang terbaik. Sebab Dia Tuhan yang sanggup menopang, Dia menolong seluruh kehidupan. Hari ini saya mengajak setiap saudara, teman-teman muda. Mungkin kau sedang berkarya, kau sedang punya mimpi besar, kau sedang menghadapi tantangan, proyekmu ada masalah. Mendekati semester kedua ini, proyek-proyek atau pekerjaan atau target rasanya belum kelar. Tapi dengar baik-baik, Dia Tuhan yang sanggup. Dia Tuhan yang menopang. Mungkin pelayanmu merasa stuck, merasa Tuhan kami dulu punya program tapi berhenti. Tapi dengar baik-baik, untuk berjalan dengan Tuhan ada kasih karunia, ada anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah turun atas setiap kehidupan kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan lawat setiap kami hari ini. Biar kami terima api Roh Kudus, hujan awal, hujan akhir, terus mengairi kehidupan kami. Sehingga tanah yang subur di hati kami membuat firman bertumbuh, kehidupan bertumbuh, berbuah lebat dalam nama Tuhan Yesus. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang, beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu
sedang menaikkan pujian ini, Roh Kudus mengatakan, mengingatkan, dulu pernah ada satu lawatan yang luar biasa terjadi di tempat ini, dan Tuhan rindukan terjadi kembali. Beberapa di antara saudara pernah mengalaminya, tapi sadarkah kamu jangan-jangan kamu mulai kering, sukacitamu, gairahmu, air kehidupanmu mulai goyah. Tapi Tuhan mengingatkan, aku pernah melakukan itu dan pasti akan melakukan lagi. Dan saya berdoa Anda lah yang akan dipakai Tuhan menjadi orang-orang pertama, orang-orang awal yang menikmati pemulihan kembali, sukacita kembali, sehingga kau mencintai pelayananmu, mencintai Tuhan Allahmu, mencintai pekerjaanmu, mencintai Tuhan Allahmu, mencintai rumah tanggamu, mencintai Tuhan Allahmu. Dan perkara-perkara terbaik turun atas rumah. Mari Tuhan lawat setiap kami. Berikan kembali semangat yang baru atas hidup kami Tuhan. Supaya kami menyadari setiap hari, menit, minggu yang baru yang Tuhan percayakan itu anugerah buat kami. Biar kami kelola dengan semangat, dengan sukacita yang baru. Bukan dengan kemarahan, dengan luka, dengan kegagalan masa lalu kami. Tapi kami berjalan dalam tuntunan Tuhan. Mari urapi umat-Mu Tuhan, lawat setiap kami. Kami terima kebenaran itu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita akan terus bertumbuh dalam Tuhan. Mari bersama dengan saya katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Tuhan berkati saudara, silakan duduk kembali. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Pendeta Andre. Baik, tibalah waktunya kita untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita persiapkan. Oh, pengumuman dulu nih, kata Pak Kris. sorry. Bentar. Pengumuman, dengar hai dengar. Ya. Baik, next ibadah akan ada ibadah PKM untuk di minggu terakhir dari bulan September ya. Saya belum tahu tanggal berapa itu. Tanggal berapa? Coba Juan tolong munculkan. Next ibadah PKM ya. Lalu teman-teman jangan lupa ada sapa dan doa untuk kita, baik keluarga muda ya. Dan juga ada fellowship untuk para pemuda-pemudi yang ada setiap hari Sabtu jam 20. Nah itu ada jamnya tuh. Nah setiap hari Sabtu. Nah ini juga sepada ini dan fellowship hanya ada pada minggu pertama, kedua, dan ketiga. Karena minggu keempatnya kita adalah ibadah PKM. Lalu jangan lupa WA group untuk doa untuk membaca firman Tuhan. Kadang-kadang 1 pasal, kadang-kadang 2 pasal, kadang-kadang 4 pasal, kadang-kadang 3 pasal juga ya. Ini tergantung dari koordinator kita tentunya. Kita ngikutin aja. Dari Pak Kris biasanya dia suka kasih pengumuman di situ. Lalu yang paling menarik lagi, jangan lupa nabung ya untuk trekking kita ke Sentul. Ya, jadi bagi teman-teman yang belum menabung, ayo giatkan seperti kata Pak Andre tadi, semangatkan. Semangatkan untuk menabung, ya. Jangan lupa perpuluhan. Itu salah. Amin. Itu dia ya. Jadi teman-teman jangan lupa yang nabung. Seperti saya juga lupa. Saya juga mau nabung nantinya ya. Biar kita sama-sama bisa pergi trekking ke Sentul. Teman-teman yang muda-mudi juga ya. Jangan lupa minta papa mamanya. Oke, kita nanti ada game sedikit ya. Nanti kita ada game sedikit, persiapkan soal-soal yang tadi Pak Andre sudah bawa. Kalian harus pahami dari mulai depan apa saja poin-poin pentingnya, ayat firman Tuhannya apa, dan apa yang ditekankan oleh Pak Andre itu yang harus kalian jawab. Luar biasa memang hari ini. Oke, kita akan masuk di dalam persembahan. Siapkan hati kita, pikiran. Siapkan hati kita, siapkan. Jadi salah. Silakan Ibu Aster. Kita akan agak ke country nih. Mainkan. Hey.
Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Langkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Hei, itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Hei, Ibu Aster, selesai. yang penting kan ada terakhirnya. Bu Aster, boleh? Bu Aster. Oke, ada sukacita hari ini ya. Oke, saya minta waktunya, kita kan jarang-jarang ngumpul ya, sebulan sekali doang ya. Nah ini malam ini kita ada games sedikit ya. Ceritanya sih games 17-an gitu ya. Bukan khotbah Pak Andre Imam kok, bukan. Ya, jadi games ya. Ini gamesnya dibagi dua ya. Intinya lomba 17-an sih ya. Gundu, udah tahu dong kalau gundu ngapain ya. Oke ya. Nah sekarang ya, jadi kita bagi dua sesi nih. Yang pertama adalah sesi untuk pemuda dulu. Tahu dong pemuda ya. Yang bukan pemuda jangan maju. Ya, yang pemuda ya. Oke. Sekarang saya butuh 5 ya? 5 pemuda. Ayo siapapun di ruangan ini. Pemuda ya, pemuda. Bukan remaja. Bukan remaja ya. Pemuda, ayo 5 orang maju ke depan. Ayo pemuda. Sugi, ayo Sugi. Ino ntar. Ada lagi? Siapa lagi? Ini cuma Sugi doang. Ini gak ada yang mau ikut. Boleh ayo. Siapa yang mau ikut? 4 lagi. Aldo. Ayo Aldo, Siska. Mau ikutan? Ayo. Oke. 5 orang. Nicole ikutan. Nicole. Aldo. 1 lagi, Juan. Juan. Nggak apa-apa, itu bisa sama Aster nanti multimedianya. Ayo sini. Oke. Oke ya. Oke. Sendoknya boleh dibagiin dulu 5 orang. Oke. Sudah ya. Nah, sekarang teman-teman yang di ruangan ini akan berperan sebagai orang yang menyembunyikan kelereng ya. Jadi nanti ini pemuda yang di depan ini ya akan mencari kelereng di tangan kanan atau tangan kiri Bapak Ibu teman-teman sekalian ya. Nanti ini kelerengnya cuma ada 12 ya. 12 suku Israel dan 12 murid Tuhan Yesus. Jadi Kean udah bawa belum satunya? Udah ada 12. Satu lagi. Soalnya yang satunya kan sudah berkhianat, Yudas ya, ini diganti satu lagi. Ya. Oke. Nah, nanti Cici Melani akan membagikan gundu 12 saja. Jadi caranya gini, kalian nanti datang ke satu orang ya, lalu mereka sembunyikan di sebelah mana, tangan kanan atau tangan kiri. Pilih, kalau dapat gundunya dikasih, kalau dapat gundunya langsung ditaruh di gelasnya di sini. Oke, mulai dihafalin ya. Bentar dulu.
Aldo gelas nomor 1, sini taruh sini Mel, taruh sini aja di kotak persembahan. Ya. Udah deh, dibawa deh. Susah Mel, susah bawa, mereka nunduk. Ya, yang paling banyak, cuma ada 12 gundu di ruangan ini, ya. Nggak boleh, satu orang cari tebak di tangan kanan atau kiri, kalau nggak dapet harus pindah orang, nggak boleh tebak dua-duanya. Ya bawanya pakai kas 17-an dong. Oke, nomor 1 Ado, Anya 2, Nicole 3, Mita 4 ya. Mita 4, Sugi 5 ya. Oke, semuanya menghadap sini dulu. Kamelani boleh bagiin dulu gundunya. Oke ya, siap ya, semuanya pegang nggak pegang gundu, semuanya kepalkan tangan, jadi supaya mereka tidak tahu. Oke, setuju? Setuju ya, pokoknya yang paling banyak ambil gundunya, itu pemenangnya. Nah ngomong-ngomong hadiahnya, nggak penasaran hadiahnya apa? Ya, pokoknya hadiahnya menarik ya. Oke ya, 12 orang. Kalau tebak tangannya benar, langsung nanti dia. Bagi teman-teman Bapak Ibu jemaat yang benar megang gundu, nanti kalau benar tebakannya langsung dikasih di sendoknya mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali ke sini, ya. Yang paling banyak gundunya yang menang. Oke, siap ya? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Semuanya jemaat, teman-teman tangannya begini ya, jadi mereka semua nggak tahu ya. Oke, kita kasih waktu. Rian, ada counter nggak di sini Rian? Counter, stopwatch atau apa? Kita kasih waktu 2 menit ya. 2 menit, kalau enggak stopwatchnya di handphone saya aja. Oke ya, 2 menit, stopwatch. Oke, sudah semua, sudah pegang? Teman-teman jemaat semua sudah pegang ya? Kalau mereka tebaknya tangan yang salah, nggak boleh tebak satu lagi, mereka harus pindah orang. Ya? 2 menit. 2 menit. Atau 3 menit deh, 3 menit. Oke, siap ya? Jadi kalau mereka tebak tangan kanan, ternyata kanannya kosong, mereka nggak boleh nebak yang kiri, harus pindah cari orang lain. Semuanya pegang kepal ya. Di ruangan ini hanya ada 12 gundu. Oke. Siap timernya? Oke. Sudah? Rian? Oke. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Ayo. Ayo, sudah ada di sini, sudah ada 6 gundu, ada 6 lagi, ada 6 lagi, 6 lagi, ada 7, ada 8, 4 lagi, 4 lagi. Waktunya tinggal 1,5 menit lagi. 4 lagi.
Waktunya tinggal 1,5 menit. Oke, tinggal 3 gundu. Tinggal 2 lagi. 2 gundu. Waktunya tinggal 50 detik. Ayo, ayo. Oke, tinggal 2 lagi. Tinggal 2 lagi. Tiga 30 detik lagi. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Tinggal 1 gundu. Tinggal 1 lagi. 3, 2, 1. Oke, selesai. Oke. 1 gundu lagi di siapa? Oh, di Siska. Oke, pemenangnya ada 2 nih. Pemenangnya ada 2, Kasugi dan Nicole. Nah, karena cuma ada 1 pemenang, yang lain boleh duduk. Yang kalah jangan berharap, minggir. Nicole, sini Nicole. Ayo, sweet Jepang. Pemenangnya harus 1. Sweet Jepang bisa nggak? Sweet Jepang. Oh nggak sweet yang biasa deh, yang gajah, manusia, semut. 3 ya. Ayo, sweet, gajah, semut. Pokoknya 3. Yang 3 menang. 1, gajah, manusia, semut. Ya. Gajah, manusia, semut. Ya. Oke ya. Siap. 1. Ngerti nggak? Batu gunting kertas. Oh, ya udah ngerti. Batu gunting kertas. Oke. Ya. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Sugi mau batu gunting kertas apa yang manusia gajah semut? Manusia gajah semut. Ayo, manusia gajah semut. Ayo. 1, 2, 3. Manusia gajah semut. Manusia gajah semut ya. Ya, 1 kali aja ya. Ya udah 3 kali cepetan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, 1 Nicole. Ayo lanjut. 3 kali. 2 Nicole. Ayo sekali lagi. Hadiahnya lumayan loh nih. 1, 2. Ayo lagi. Ya kan 1, 2. Siapa 3? Siapa 3? Ayo sekali lagi. Sekali lagi. Menang Nicole. Oke, sekarang game buat yang pemuda, yang keluarga muda, saya butuh 2 orang aja. Ayo cepetan. Hadiahnya lumayan nih. Saya kasih tahu ya, tadi Nicole mendapatkan voucher handphone 100.000. Ayo, keluarga muda yang mau, keluarga muda, 2 orang. Ayo. Ayo, siapa yang mau? Siapa yang mau? Aster. Din, ayo Din. Aster sama Dini deh. Ayo. Oke. Oke.
Oke ya, jadi caranya begini. Kalian ambil gundu, Kean maju satu bangku, Kean maju satu bangku. Nah di situ duduk ya, Sibil di situ. Jadi Dini ngambil ke Sibil gundunya, Aster ngambil ke Kean ya. Pokoknya Sibil pegang 6 gundu, Kean pegang 6 gundu. Semua lewat gang sempit, gang senggol ya. Jadi nggak boleh lewat gang yang tengah. Ya. Bawahnya pakai sendok ya. Nanti waktu di gelasnya boleh diangkat gelasnya, boleh diangkat gelasnya. Boleh. Ya, pakai gigi. Oke ya. Waktunya sama 3 menit. Kayaknya kelamaan deh 3 menit. 2 menit aja Rian. 2 menit. 2 menit aja ya. Kean pegang 6, Sibil pegang 6. Oke, siap? Ayo. Ini ya, nanti masukin gelas, gelasnya boleh diangkat. Biar lebih mudah. Boleh. Hadiahnya nggak kalah menarik ini. Sudah? 3, 2, 1. Diangkat gelasnya. Ayo Dini sudah 1. Dini sudah 2. Aster 1. Tiga lawan 2. Ayo 1 menit lagi, 1 menit lagi. Dini sudah 4. 40 detik lagi. 40 detik lagi. Aster 3. Siapa cepat? Dini sekarang yang sudah kelima ya. Wah, kayaknya Dini memimpin nih lawan Aster. Oke. Yang terakhir Dini, ayo Dini yang terakhir. Ayo Aster. 20 detik, 15 detik. Pemenangnya adalah Dini. Oke, selamat Dini. Hadiahnya juga voucher 100.000 rupiah. Oke, silakan kembali ke tempat duduk.